Pendengar sekilas damai yang berbahagia, sesungguhnya orang yang hanya mengumpulkan bunga dengan pemikiran yang melekat akan terseret kematian. Laksana desa terlelap, terseret banjir bandang. Demikian Dhammapada syair 47. Runtuhnya suku Sakya. Meskipun lama menjadi murid Sang Bagawa, Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala banyak melakukan hal yang tak sesuai dhamma. Raja Pasenadi pernah memerangi Raja Ajatasattu yang membunuh ayahnya sendiri, Raja Bimbisara. Ketika Raja Pasenadi kalah, ia berduka. Sang Bagawa menasehatinya, kemenangan menimbulkan kebencian. Ia yang kalah berdiam dengan derita, ia yang tenang berdiam dengan bahagia, setelah meninggalkan menang dan kalah. Suatu ketika, karena terhasut oleh hakim, Raja Pasenadi menyuruh orang membunuh panglimanya yang bernama Bandula. Keputusan itu ia ambil setelah bertemu dengan Sang Bagawa. Raja Pasenadi merasa bersalah, lalu mengangkat keponakan Bandula yang bernama Diga Karayana menjadi panglima. Dengan segala peperangan yang dijalaninya sebagai raja, pada usia tuanya, Raja Pasenadi merasa lelah. Ia datang menemui Sang Bagawa. Ia menitipkan lambang kekuasaan kerajaan kepada Diga Karayana, masuk ke kamar Sang Bagawa, berlutut, membelai, dan mencium kaki Bagawa. Lalu mereka membahas dhamma. Saat itu, Diga Karayana teringat bahwa dahulu setelah Raja Pasenadi bertemu Sang Bagawa, Raja Pasenadi memerintahkan orang untuk membunuh pamannya. Diga menjadi ketakutan sendiri dan lari membawa lambang kerajaan dan seluruh pasukan. Ia hanya meninggalkan seekor kuda, sebilah pedang, dan seorang budak untuk menunggu Raja Pasenadi di perkemahan. Diga lari kembali ke istana dan memberikan lambang kerajaan kepada Pangeran Widudaba, putra Raja Pasenadi. Pangeran Widudaba menerima lambang kerajaan itu dan naik tahta. Akhirnya, Raja Pasenadi berjalan. Sepanjang perjalanan, ia makan makanan yang kasar. Sesampainya di gerbang kerajaan Kosala, gerbang sudah ditutup. Raja akhirnya bermalam di rumah singgah biasa. Malam itu, Raja Pasenadi terserang penyakit dan wafat sebelum fajar. Dahulu, Raja Pasenadi ingin menikahi seorang putri Sakya, namun suku Sakya tidak mau menikahkan putri mereka dengan orang yang bukan Sakya. Tetapi mereka tidak kuasa menolak, karena mereka adalah negeri bawahan Kosala. Mereka bersekongkol untuk menyerahkan Wasa Bakatia, putri Pangeran Mahanama, dan Nagamunda, seorang budak. Tanpa menyadari itu, Raja Pasenadi menjadikannya selir dan darinya lahir Widudaba. Ketika Widudaba mengunjungi Kapilawatu, tak satu pun warga Sakya menghormatinya. Ia akhirnya tahu bahwa neneknya adalah budak. Ia kecewa dan bersumpah, jika jadi raja, ia akan membunuh warga Sakya. Raja Pasenadi pun murka dan menurunkan status Widudaba dan ibunya menjadi budak. Setelah Sang Bagawa nasihati, Raja Pasenadi mengembalikan status mereka. Saat naik tahta, Raja Widudaba teringat sumpahnya dan menyerang Kapilawatu. Sang Bagawa mencoba mencegah Widudaba saat ia dan pasukannya berderap menuju Kapilawatu. Ia melihat Sang Bagawa duduk di bawah pohon dan Bagawa pun menenangkannya. Raja Widudaba membatalkan serangannya. Hal ini terjadi sampai keempat kalinya. Sang Bagawa menyadari bahwa buah karma buruk suku Sakya memang tidak bisa dicegah lagi. Karena pada kehidupan lampau, mereka pernah meracuni sungai. Warga Sakya tidak suka membunuh, namun terpaksa menghadapi serangan ini.
Mereka melepas panah sekadar untuk menakut-nakuti. Tetapi Raja Widudaba berpikir mereka mencoba membunuh. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan semua warga Sakya kecuali kakeknya. Dalam perjalanan pulang ke Sawati, mereka berkemah di tepi sungai Acirawati. Namun malam itu terjadi banjir bandang yang menghanyutkan Raja Widudaba dan seluruh pasukannya. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Mahanama Saka, Dharma Makanan Pilihan. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.